tahap 2 ya teman-temannya, PBG piloting tahap 2 ada beberapa yang telat teman-teman, bahkan ada yang telat 15-30 menit karena ketiduran, dan itu sebenarnya hal yang memang Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Ampriyadi. Terima kasih telah mengklik video ini, semoga ada manfaatnya. Di video kali ini kita akan ngebahas berkaitan dengan hal yang sangat-sangat penting, yaitu ada 3 hal yang wajib teman-teman lakukan agar lolos UP UKP PPG periode keempat untuk PPG guru tertentu tahap ketiga. Jadi ini yang wajib teman-teman lakukan di awal atau sebelum tes, kemudian pada saat tes, dan di akhir tes teman-teman. Nah, sebagai kata pengantar dari video kali ini bahwasanya penilaian uji pengetahuan atau UP merupakan tahap akhir dari serangkaian kegiatan PPG guru tertentu tahap ketiga, di mana menurut kami 80% menentukan kelulusan PPG itu sendiri. 20% itu adalah sisa dari UKIN ya teman-teman ya. Jadi harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah teman-teman, berdasarkan di tahap 1 dan tahap 2, terutama di tahap 2 yang barusan saja diumumkan pada tanggal 12 November hari kemarin, itu banyak yang tidak lolos juga di bagian UKIN maupun di bagian UP-nya. Jadi dua faktor ini yang menentukan teman-teman apakah lolos atau tidak. Karena UKIN kemarin sudah ditutup ya, maka untuk yang UP ini teman-teman harus persiapkan dengan sebaik-baiknya. Setidaknya ada 3 hal penting yang harus teman-teman lakukan sebelum tes UP UKP PPG, pada saat tes maupun nanti ketika telah menyelesaikan tesnya. Dan sebagai informasi terbaru, penilaian UKIN dan UP itu diserahkan sepenuhnya kepada LPTK. Jadi kalau teman-teman nggak lolos ataupun lolos nanti ya terima kasih kepada LPTK ya teman-teman ya. Baik, yang pertama adalah nih teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa di-share kepada yang lain. Ingat teman-teman, satu kebaikan akan menghasilkan kebaikan yang lain. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kebaikan buat kita semua. Jangan lupa sedekahnya 1 like di video ini, kemudian komentar apapun yang ingin kalian tanyakan, serta jangan lupa sedekahnya 1 subscriber buat catatan guru. Dan jangan lupa teman-teman ikut campaign giveaway spesial bulan November. Ada 20 pieces kaos eksklusif kelas ID. Teman-teman bisa langsung saja cek di Instagramnya kelas ID ya. Nah mudah-mudahan ini bisa membuat semangat teman-teman. Yang pertama, jangan telat masuk Zoom. Ini banyak kejadian di tahap 2 ya teman-temannya, PBG piloting tahap 2 ada beberapa yang telat teman-teman, bahkan ada yang telat 15-30 menit karena ketiduran. Dan itu sebenarnya hal yang memang salah dari usernya ya, salah dari pesertanya. Kalau hal ini sempat terjadi lagi ya Allahu alam ya teman-teman. Sekali lagi, ketika mendengar video ini jangan dilakukan karena itu merupakan faktor penilaian, dan kalau teman-teman telat juga nanti bakal menjadi gugup pada saat menyelesaikan tesnya. Nah diusahakan untuk peserta wajib 30 menit sebelum wajib hadir ya, 30 menit sebelum sesi dimulai, karena akan ada pengecekan kelengkapan seperti kartu peserta, KTP, fakta integritas oleh pengawas ruangan, serta nanti teman-teman diminta untuk mengarahkan kamera 360 derajat. Artinya seluruh ruangan teman-teman itu bakal diminta untuk diperlihatkan. Ketika ada tempelan dinding-dinding apapun itu bentuknya, maka nanti bakal diminta lepas sama pengawas. Nah daripada diminta lepas teman-teman, ya udah nggak usah dipasang aja, atau dicopot dulu tempelan-tempelan yang ada di dindingnya teman-teman sekalian. Oke. Kemudian pastikan juga daya baterai dan laptop dan HP ya itu full atau bisa langsung dicolok pada sumber listrik. Jadi untuk kabel yang hanya diperbolehkan di meja teman-teman, itu hanya kabel untuk laptop dan kabel untuk cas HP. Kemudian juga kalau teman-teman yang belum punya wifi, silahkan ya setidaknya ada 50 GB kuota internet yang teman-teman siapkan untuk kegiatan UP ini, karena ada sekitar 3-4 jam teman-teman yang HP-nya harus standby dalam posisi Zoom, dalam posisi diawasi oleh tim pengawas. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya, 1 HP untuk Zoom. Ini kalau bisa nanti ya teman-temannya jangan ada yang menelpon, kemudian jangan ada yang WA ataupun yang menghubungi ya teman-teman. Itu bisa disetting di WhatsApp ya teman-temannya, bisa disetting agar tidak ada orang yang menghubungi, atau teman-teman update status bahwanya jangan sampai menghubungi di jam segini, seperti itu ya.
Kemudian yang berikutnya adalah satu laptop yang sudah diinstal aplikasi Exam Browser. Kita sudah buatkan panduan bagaimana cara menginstal aplikasi Exam Browser. Mudah-mudahan juga teman-teman nggak ada hambatan dalam menginstal aplikasi browser. Yang penting ya, spesifikasi laptopnya itu teman-teman memenuhi. Kemudian, Bang boleh nggak menggunakan Chromebook? Bang boleh nggak menggunakan komputer? Nah, berdasarkan informasi ya teman-teman, di tahap-tahap sebelumnya itu tidak diperbolehkan menggunakan komputer maupun Chromebook pada saat tes UP, UKP, PPG. Jadi yang hanya diperbolehkan yaitu menggunakan laptop. Bang saya nggak ada laptop, pinjam dulu teman-teman ya, karena ini hanya 3-4 jam. Silahkan, ini menentukan ya teman-teman ya, menentukan hasil ke depannya seperti itu. Kemudian posisi kamera itu harus menangkap keseluruhan kegiatan ujian. Nah kalau kita ibaratkan seperti ini, nah ini adalah contoh ya teman-teman yang dari LPTK yang dikirim di peserta ya teman-teman. Contohnya seperti ini, kurang lebihnya seperti ini. Nah ya, kalau bisa segala aktivitas ataupun posisi dari atas ke bawah teman-teman itu tersorot semuanya sama kamera. Tapi nanti bakal ada penyetingan ulang ya, akan ada setting ulang ataupun nanti bakal ada gladi bersih ya teman-teman ya. Nah berikutnya, mudah-mudahan yang pertama jelas ya. Kemudian yang kedua, fokus mengerjakan soal. Nah ini adalah pada saat teman-teman mengerjakan soal. Ini kami sampaikan lagi, jangan sampai ada niat untuk nyontek teman-teman. Jangan sampai ada niat untuk meminta bantuan orang lain. Kenapa? Karena yang pertama, pasti ketahuan ya. Yang kedua, membuat konsentrasinya teman-teman itu bakal buyar. Serius ya. Oke, serius banget teman-teman. Nah daripada nanti nyontek ataupun lihat minta bantuan, mending persiapkan diri dari sekarang. Kita udah siapkan semua, mulai dari tryout teman-teman di 24 prodi maupun di terutama juga studi kasusnya kita udah siapkan. Jadi mending persiapkan daripada nanti nyontek ataupun minta bantuan orang lain, ya nggak bakal bisa teman-teman. Meskipun setidaknya kalau teman-teman lihat ya, pada saat gladi bersih itu ada kesempatan, tapi di hari H itu suasananya agak sedikit berbeda pada saat gladi bersih. Kalau nggak percaya coba aja nanti ya teman-teman ya. Nah kemudian perhatikan waktu pengerjaan. Sekali lagi, soal pilihan ganda itu 50 soal, itu dikasih waktu 120 menit. Banyak ya teman-teman ya waktunya. Biasanya jumlah waktu yang tersisa itu lumayan banyak di 50 soal ini. Kenapa? Karena kita udah kasihkan spill soal-soal yang bakal keluar ya. Kita berikan spill ya teman-teman. Kalian lihat komentar apapun di YouTube itu udah banyak ya soal-soalnya itu yang banyak keluar. Terutama soal tryout dari PMM. Itu sebenarnya pemerintah udah ngasih kisi-kisi seperti ini loh yang bakal keluar. Bahkan ada soal yang keluar seperti itu, soal yang benar-benar ya teman-teman ya. Kemudian studi kasus 4 soal uraian ya, 30 menit diberikan waktu. Itu yang di sini ya teman-teman ya, terutama usia 40 sampai 50 ke atas pada saat mengetik yang memang memerlukan effort yang tinggi, effort yang besar. Jadi sekali lagi saran Bang Am, dihafalkan itu studi kasusnya, dihafalkan teman-teman ya. Jangan, karena nanti di hari H teman-teman nggak sempat mikir sama sekali untuk membuat studi kasus. Nah kalau pada saat ini teman-teman udah buat studi kasus, artinya teman-teman udah hafal gitu ya, nanti tinggal diketikkan aja, mengalir teman-teman. Nah nanti kalau mau ditambah silahkan ditambah seperti itu, minimal 350 kata atau 1250 karakter ya. Karena nanti di hari H itu beda ya, sama seperti simulasi, perhitungannya adalah per karakter. Teman-teman disiapkan nanti 10.000 karakter seperti itu. Nah untuk studi kasus kita juga sudah siapkan buat teman-teman sekalian. Silahkan langsung aja cek atau hubungi apapun ya dari admin dari kelas ID ya teman-teman ya. Nah pada studi kasus jawaban wajib diklik simpan jawaban baru diakhiri. Nah teman-teman ketika telah menjawab misalnya nomor 1 ya, apa masalah di pembelajaran misalnya. Nah ketika teman-teman telah menguraikan, silahkan disimpan terlebih dahulu, baru lanjut soal nomor 2. Ketikkan lagi soal nomor 2, simpan jawaban lagi. Lanjut soal nomor 3, simpan lagi jawaban. Lanjut soal nomor 4, simpan lagi jawaban. Seperti itu. Nah setelah keempat soal tersebut jawab, silahkan langsung diuraikan, dikembangkan. Yang penting 4 poin pertanyaan ya. Apa masalah, apa upaya, apa hasil, dan apa pengalaman berharga yang teman-teman ambil itu bisa terjawab semuanya. Jangan sampai ada soal yang tidak terjawab. Bahaya ya teman-teman ya. Di tahap 2, tahu nggak teman-teman, ada 12.000 yang nggak lolos gara-gara ini. Oke? Nah jadi jangan sampai terulang lagi di tahap 3. Ini kami wanti-wanti ya teman-teman ya. Yang pertama, kemudian berikutnya adalah jika terjadi blank pada saat mengetik studi kasus, silahkan tekan Ctrl plus Shift plus 1 secara bersamaan.
Ini terjadi di kasus tahap 2 teman-teman ya, di hari pertama. Karena si pengawasnya nggak tahu, akhirnya sampai selesai, sampai habis waktunya dia nggak bisa menyelesaikan studi kasusnya karena nggak bisa diketik teman-teman. Akhirnya ya seperti itu. Di tahap 2 nggak ada remedial ya, nggak ada remedial sama sekali, tiba-tiba nggak lulus seperti itu aja. Kalau tahap 1 masih ada remedial teman-teman, tapi kalau tahap 2 itu nggak ada remedial sama sekali. Nggak tahu kita di tahap 3 ini apakah ada remedial atau tidak. Setidaknya teman-teman kalau udah mendapat informasi ini, ya udah nanti tinggal di kontrol plus shift plus 1 jika memang ngeblank nggak bisa diketik ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman aman aja ya. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ini penting banget teman-teman. Pastikan peserta mengkonfirmasi jika sudah selesai. Jika soal semua sudah selesai ataupun ketutup ya waktu, masih biasanya kan kalau kehabisan waktu terutama studi kasus itu yang hanya 30 menit, ini itu tiba-tiba ketutup aja. Ya ketutup aja waktunya teman-teman. Tapi usahakan ya 1 menit sebelum ditutup teman-teman tutup sendiri ya. Seperti itu ya. Nah, yang pertama, beberapa kejadian di tahap sebelumnya pekerjaan belum selesai atau terlock out oleh sistem. Ya, karena sistem ini diakses oleh peserta seluruh Indonesia, tapi peserta sudah meninggalkan room, katanya sudah selesai, bahkan belum selesai. Maka dari itu kami sarankan konfirmasi ke pengawas ruangan ya teman-teman ya. Nah, seperti itu, konfirmasi ke pengawas ruangan, apapun itu kejadiannya. Nanti minta cek, Ibu, Bapak, apakah saya sudah selesai atas nama ini? Kalau sudah selesai, nanti dicek. Kalau udah selesai, berarti teman-teman bisa keluar Zoom seperti itu. Berdoa aja. Kemudian berikutnya, 100% PBG tahap 3 mudah-mudahan lolos ya teman-teman ya. Berdoa dan perbanyak latihan try out UKP, PPG, dan belajar dari sekarang, dari kemarin-kemarin sebenarnya. Studi kasus ya teman-teman, membuat studi kasus silahkan diketik di Word ya, karena di situ ada perhitungan kata ya teman-teman. Print out, dihafalkan, masih ada waktu 2 hari teman-teman ya dari video ini dibuat. Mudah-mudahan nanti kita akan update terus informasi-informasi yang terbaru. Nah teman-teman, yang perlu kunci jawaban ya, kunci jawaban 24 prodi mulai dari PGSD, Matematika, BK, PAUD, PJOK, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, IPA, Seni Budaya Ekonomi, Sejarah, Biologi, Fisika, Pendidikan Pancasila, Bahasa Jawa, Kimia, Informatika, IPS, Geografi, TKJ, MPLB, PLB, Pendidikan Luar Biasa, maksudnya Sosiologi dan Akuntansi. Itu udah lengkap, plus kita kasih apa teman-teman? Studi kasus. Di menu latihan juga, latihan soal teman-teman bisa akses latihan soal, itu sudah ada soal PCK dan SJT-nya kita siapkan, kita ambil dari tryout biar teman-teman terbiasa dengan soal nantinya. Nah, kelasnya mana? Kelasnya yang ini ya. Kunci jawaban tryout dan studi kasus PPG di BMM. Seperti itu. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, udah selesai ya. Jangan lupa ikut event ini. Nah, kita ada event teman-teman ya. Tumbuh bersama kelas IDE, grand prize-nya baru umroh gratis di tahun 2025. Masya Allah ya teman-teman, umroh gratis di tahun 2025. Ada 3 unit laptop juga dan uang tunai 10 juta rupiah. Komentar terbaik dan 3 orang berjuang PPG lainnya ya teman-teman ya. Mudah-mudahan rezeki ya, mudah-mudahan rezeki. Bagaimana cara mengikuti? Teman-teman langsung saja cek di kelas ID ya, Instagramnya, itu banyak informasi di sana. Tinggal dicek saja teman-teman. Terutama bagi yang sudah member, sayang banget nggak ikut ini. Baik teman-teman, terima kasih, semoga sukses selalu. Mohon maaf atas omelan-omelan dan ocehan-ocehan ini, nggak ada maksud lain ya teman-teman ya. Dengan harapan itu agar teman-teman semua, Bapak Ibu guru semua, teman-teman seperjuangan semua bisa lolos di PPG guru tertentu tahap ketiga. Karena kalau nggak lolos, ngulang lagi di retaker tahun 2025. Kapan? Nggak tahu waktunya teman-teman. Oke, terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.